Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk apa yang terjadi Tuhan di sekitar kami. Kalau COVID-19 itu ada, Tuhan, kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan, biar Kau yang akan take control Tuhan, biar tidak ada lonjakan Tuhan COVID-19 di Indonesia, biar Kau yang take control situasinya dan segalanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau lebih hebat dan Kau lebih berkuasa Tuhan atas segala sakit penyakit Tuhan, dan Kau pasti akan memelihara setiap umat ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat yang sedang mengalami kesulitan financial ya Bapak. Kami tahu ya Bapak, Engkau Allah, You are our good shepherd, Lord Jesus, You are our provider. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak kekurangan suatu pun apa Tuhan, karena kami memiliki Engkau ya Tuhan. Kau akan cukupkan setiap kebutuhan kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah perlindungan kami ya Bapak. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara kami telah dibaptis Tuhan pada minggu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau surgawi juga bersorak-sorai Tuhan, karena saudara kami ini ya Bapak. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kesembuhan saudara kami juga dari COVID-19 ya Bapak. Kami tahu Tuhan kalau proteksi-Mu Tuhan selalu ada buat kami semua Tuhan, dan kesembuhan itu kan selalu ada Tuhan bagi setiap jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia tak menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Bersabarlah, jangan menyerah.
Shalom semua saudara, happy Sunday. Hari ini tetap semangat. Kita akan menerima berkat dari Pastor Joshua Dodo. Beliau adalah leader daripada C3 Jakarta. Dan hari ini yuk sama-sama kita simak. Saudara catat, renungkan. Sehingga akhirnya bisa menjadi berkat buat kita semua. So, let's welcome Pastor Joshua Dodo. Halo semuanya, salam menang dan juga salam sehat dari Joshua Winarta di sini dari C3 Church Victory di Taman Anggrek Residen, memberikan semangat kepada jemaat gereja IFGF Cirebon, Pastor Handoyo dan Ibu, dan juga kepada sahabat saudara yaitu Pastor Tommy Winarta dan juga keluarga di sana. Semoga damai sejahtera Allah selalu menjaga kita dan melindungi kita dan membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan. Nah, hari ini saya bersemangat untuk membawakan firman Tuhan, pesan mengenai bounce back. Bagaimana kita ini bisa rebound, bagaimana kita ini bisa melejit kembali meskipun banyak tantangan-tantangan yang mencoba menghimpit kita. Karena sebenarnya bahwa hidup kita harusnya di atas situasi atau keadaan. Dalam bahasa Inggris dikatakan living above circumstances. Kalau Anda pelajari dari Ibrani 11 ayat 1 dan seterusnya, itu banyak sekali contoh mengenai pahlawan iman yang doanya dijawab, yang mereka bisa menutup mulut singa, dan mereka bisa memadamkan api, luar biasa. Tapi sebenarnya juga ada dalam Ibrani 11, orang-orang yang tetap mempertahankan iman dan mempunyai pengharapan, meskipun mereka dibuang ke dalam gua, mereka dimakan oleh singa, mereka dikejar-kejar, bahkan digergaji, dan mereka nggak mengalami kebangkitan, tapi mereka tetap berharap juga dan bisa hidup di atas keadaan. Nah, bagi saya, bounce back atau melejit kembali yaitu hidup di atas keadaan. Jadi kita bukan lagi terpengaruh oleh hidup karena situasi atau keadaan di sekeliling kita. Yang kadang-kadang kita lama mengharapkan kapan ya COVID ini selesai, kapan ya situasi. Nah, seringkali orang putus asa atau hilang semangatnya oleh karena keadaan atau situasi yang lama tidak berubah. Nah, kita bisa punya pengharapan, kita bisa naik kembali dengan cepat kalau kita penopangnya itu adalah firman Tuhan. Nah, khususnya pada hari ini saya mau menyampaikan dari Mazmur 119 ayat 49 ayat 50. Itu baik sekali, teman-teman lihat dikatakan di situ, ingatlah akan firman yang kau ucapkan kepada hambamu yang membuat aku ini bisa bersemangat dan selalu berharap dan memberikan aku kenyamanan, penghiburan pada saat-saat masa penderitaan. Nah, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, remember the words that you spoke to your servants that causes me to hope during my affliction. Jadi, ada masa-masa di mana kita ini mengalami penderitaan, tapi kita bisa hidup di atas keadaan. Nah, ini yang saya mau bagikan pada hari ini. Saya berdoa setiap saudara membuka hati dan bisa mendapat pengharapan ini sehingga pengharapan saudara nggak akan sia-sia. Jadi ini penting sekali bagi kita mempunyai dasar untuk berharap. Mempunyai kita untuk bisa bounce back. Nah, dasarnya yaitu kita perlu untuk mempunyai firman Tuhan, firman yang hidup. Itu dikatakan di sini, ya. Karena kalau kita nggak punya firman Tuhan yang hidup, ya, kita nggak punya pengharapan untuk masa depan. Misalkan Yeremia 29:11 dikatakan bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan tahu akan pemikirannya di kepada kita. Jadi Tuhan di balik layar ini mempunyai rancangan yang baik bagi setiap saudara. Yang akan percaya katakan amin. Itu saudara. Nah, kalau kita nggak punya pengharapan, kita nggak punya masa depan. Itu sebabnya kita perlu untuk punya pengharapan. Untuk bisa kembali naik cepat. Meskipun jatuh. Amsal mengatakan 7 kali orang benar itu bisa jatuh, namun dia akan bangkit selamanya. Jadi kita bisa jatuh, tapi kita perlu belajar ya apa yang membuat kita bisa jatuh dan kita perlu bangkit selamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Nah, seringkali orang itu tidak punya pengharapan karena mereka merasa nggak ada dasar untuk berharap. Tapi kita pelajari pada Abraham. Dalam Roma 4 ayat yang ke-18 dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, The Message Bible version itu mengatakan sangat baik sekali. Saya izinkan bahasa Inggrisnya, kemudian saya akan terjemahkan bahasa Indonesia. When everything was hopeless, Abraham believed anyway.
deciding to live not on the basis of what he saw he could not do, but on what God said he would do. And so he was made father of multitude of peoples. God himself said to him, "You're going to have a big family, Abraham." Jadi ini sangat menarik sekali, bahwa Abraham meskipun nggak punya dasar untuk berharap, untuk bounce back, namun dia berharap juga. Dia berharap, meskipun kalau terjemahannya mengatakan, meskipun Abraham itu sudah sangat tua. Jadi sudah mati uzur istilahnya. Sebagai pria itu, Anda tahu maksud saya bahwa kejantanannya dipertanyakan. Sedangkan Sarah umurnya sudah 90 tahun. Tapi Abraham tetap berharap juga. Kenapa? Karena Allah berfirman. Dan dia percaya bahwa Allah yang berfirman, bahwa dia terikat dengan perkataannya. Jadi pertama-tama yang saya mau dorong saudara, pertama-tama adalah bagaimana kita ini bisa kembali bounce, bagaimana kita ini bisa naik. Pertama-tama ingatlah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup adalah Allah yang berkata-kata kepada kita. Dan sekali Allah berkata kepada saudara saya, dia terikat dengan perkataannya. Ya. Jadi Bilangan 23:19 mengatakan bahwa Allah itu bukan manusia yang kalau dia berkata dia lupa. Apa yang dia katakan dan dia menyesal. Tidak. Apa yang dia firmankan pasti dia akan genapi. Meskipun itu kadang-kadang mengambil waktu. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak tahan waktunya. Tapi saudara bisa tahu dalam Ibrani dikatakan dengan iman dan dengan kesabaran kita akan mendapatkan pengharapan itu direalisasi. Jadi bukannya beriman saja. Pertanyaannya adalah iman berapa lama yang bisa kita percaya dan ucapkan. Itu saudara. Jadi penting sekali bahwa kita mengingat bahwa sekali Tuhan berfirman, dia terikat dengan perkataannya. Dan ini yang membuat kita nih jadi semangat, jadi bangga saudara bahwa Ibrani 1 ayat 3 pun mengatakan bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan dia menopang segala sesuatu dengan perkataan firman yang berkuasa. Jadi saudara bisa lihat ya bahwa segala sesuatu di bumi ini ditopang oleh karena perkataan firman yang hidup. Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Anda lihat kalau Tuhan berfirman dia akan menopang. Demikian juga saudara akan ditopang di depan saudara dengan perkataan Allah yang hidup. Nah saudara itu akan bisa bounce back, saudara itu bisa kembali. Kalau saudara itu mempunyai sifat-sifat daripada Allah, sifat ilahi. Apa saudara? Bahwa kita ini itu perlu mengucapkan firman Tuhan. Ya, jadi bukan cuma percaya dalam hati, tapi juga perlu mengucapkan. Kenapa? Waktu kita mengucapkan, saudara, ini poin yang kedua yang saya mau katakan. Waktu kita mengucapkan itu akan menciptakan atmosfer, itu akan menciptakan jalur bagi kita. How awesome, saudara. Dan bahkan dikatakan di poin yang kedua yang saya mau katakan, 1 Timotius 1 ayat 18 dikatakan, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dibuatkan mengenai dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani. Dikatakan, biarlah engkau ini dikuatkan oleh nubuat. Dalam terjemahan lain dikatakan, that you may wage war. Saudara bisa berperang. Berperang dengan apa? Dengan dunia. With the world. Dengan apa? Dengan kita punya tangan? Bukan, saudara. Dengan firman nubuatan. With the prophetic word. Apa tuh firman nubuatan? Nubuatan adalah mengucapkan apa yang Tuhan telah lihat. Bukan apa yang kita lihat. Because what we see, dalam bahasa Inggris, what we see now is not what we saw or what we heard. Itu sebabnya kita perlu sudah mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Waktu kita berdoa. Waktu kita berdoa, kita bersekutu sama dia. Bukan saja kita mencurahkan isi hati kita, tapi Tuhan juga ngomong. Nah, Tuhan ngomong, saudara punya jurnal, catat. Karena saudara seringkali waktu Tuhan bicara, kita nggak ngerti langsung. Nah ini perlu yang namanya, ini kalau Tuhan berkata sama kita perlu kita digest. Terjemahan lain katanya kita perlu meditasi atau merenungkan dari firman, dari perkataan dia. Kenapa dari firman, saudara? Karena dia itu nggak bisa mengingkari perkataannya. Nah itu saudara, kita tulis dalam jurnal kita, dalam catatan kita. Nah itu perlu namanya itu diinterpretasikan dengan secara intelijen dan secara alkitabiah untuk waktu yang spesifik. Bagaimana kita interpretasinya dan aplikasinya. Nah sebagian orang waktu mendengar kata-kata profet atau nubuatan itu go void. Itu nggak menghasilkan. Kenapa? Karena dia nggak menjaga dalam hatinya. Sedangkan di dalam Injil Yesus berkata bahwa kerajaan Allah itu seperti benih yang ditanam. Kemudian dia akan menjadi pohon. Bagaimana prosesnya? Itu tidak dinyatakan. Tapi diberikan kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, saya mau dorong terutama jemaat AFGF Cirebon. Punya firman Tuhan yang hidup. Yang saudara pegang dalam hati saudara. Dan itu akan memproses.
mula-mula kita menangkap firman, kemudian firman itu akan menangkap kita dan merubah kita. Dan itu akan merubah kita, saudara, dari cara kita bicara, karena kita hidupi. Ya, saudara, itu merubah kita. Yang kita perlu merenungkan seperti ulat, saudara. Ulat itu kalau dia digest, dia makan daun dan dia buat kepompong. Dan pada waktunya dia terbuka kepompong itu, dia menjadi kupu-kupu yang indah. Demikian juga saudara dan saya. Kalau kita ini merenungkan firman Tuhan, digest, merenungkan, dan kita berubah pikiran kita, maka kita sudah, waktu kita diubahkan, itu beautiful. Kita mempunyai karakter Yesus, dan kita mempunyai kuasa, otoritas yang Tuhan berikan. Jadi ini penting sekali, untuk tujuan yang spesifik, Tuhan telah berikan firman yang nubuatan, dan untuk waktunya, untuk tujuan tertentu. Nah, iblis mencoba untuk membuat Anda, jemaat IFGF Cirebon, itu ragu akan perkataan Tuhan. Dan ini yang dia lakukan. Iblis selalu mencoba dua, membuat Anda ragu dan membuat Anda bingung. Apa iya Tuhan bicara sama saya? Kok belum digenapi? Apa iya saya akan dapat pasangan hidup? Apa iya saya bisa mempunyai bisnis yang bagus? Apa iya saya bisa punya rumah seperti itu? Apa iya kalau misalnya saya bisa berkembang? Apa iya? Nah, iblis itu membuat Hawa itu ragu. Kalau Anda baca dalam Kejadian, iblis berkata kepada Hawa, saudara, dibuatnya bingung. Bukankah Allah berfirman bahwa semua pohon di dalam taman ini tidak boleh engkau makan? Padahal bukan begitu. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, semua pohon di dalam taman ini boleh engkau makan kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi semua ini boleh engkau makan kecuali satu. Tapi iblis dibalik. Ya, semua ini boleh engkau makan. Jadi itu, kalau kita nggak mengenal firman Tuhan, kita akan dibuat bingung, saudara. Itu sebabnya kita perlu untuk mengenal firman Tuhan. Kalau kita mengenal firman Tuhan, saudara, maka kepribadian kita, confidence kita kuat. Nah, orang-orang yang nggak mengenal firman Tuhan, yang nggak menaruh dalam hatinya, itu nggak punya confidence. Kalau Anda baca di dalam Injil itu, benih firman Tuhan itu ditaburkan, ya dia akan jatuh ke dalam tanah yang baik, tanah yang berbatu-batu, tanah yang semak belukar, dan tanah yang keras. Nah, dikatakan kalau dia itu jatuh ke tanah yang semak belukar, dikatakan apa sudah di situ? Dia itu tidak punya root, dia tidak punya confidence. Nah, orang-orang nggak punya firman Tuhan itu nggak punya confidence, nggak kuat kepercayaannya. Ditanya sama orang, digentak sama orang, pertanyaan-pertanyaan mengenai mana Tuhan, maka dia pun akan shatter, dia akan tergetar. Nah, orang-orang yang menerima firman di tanah yang berbatu itu dikatakan apa? Dikatakan kekhawatiran dunia itu menghimpit dia, maka dia juga bertumbuh kemudian mati. Nah, Tuhan inginkan kita adalah seperti pohon yang seperti benih ditanam di tanah yang baik, menghasilkan buah 30-60. Nah, kalau ditanam di tepi tanah yang keras, bahwa dia mendengarnya, ada iblis datang dan mencurinya, maka dia nggak mengerti. Itu sebabnya sudah perlu kita ini mengerti. Dari apa? Dari firman yang hidup, yang Tuhan ngomong sama kita, yang bicara sama kita, kita perlu merenungkan, iya ya maksud saya begini ya waktunya. Nah itu saudara. Jadi bukan berapa panjang atau banyaknya firman yang saudara baca, tapi berapa banyak firman yang saudara percayai dan renungkan dan merubah kehidupan saudara. Amin. Jadi poin yang pertama saya mau katakan, bagaimana kita bisa bounce back dengan firman yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu percaya bahwa Allah kita sama Allah yang hidup. Yang kedua, teman-teman saya mau katakan bahwa biarlah kita ini berperang dengan firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita, firman yang hidup. Dan yang ketiga, bila kita datang dengan keberanian kepada Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 saya katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan kasih karunia untuk pertolongan pada waktunya. Luar biasa. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, saudara, datang dengan penuh keberanian. Bukan kurang ajar, tapi kita datang dengan hormat, dengan berani. Karena kita bangga dipilih oleh Dia sebagai anaknya. Dan kita datang dengan keberanian. Kita mengatakan, Bapak aku terima kasih pada hari ini. Aku lebih biji matamu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Bahwa aku hidup dengan iman. Kau telah pilih aku. Bahwa aku nggak harus pergi berperang. Pada perang-perang yang tidak seharusnya aku berperang. Tapi Engkau yang berperang depanku. Dan terima kasih aku hidup dengan iman pada saat ini. Dan terima kasih untuk semua berkat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan bahwa aku mengalami kemenangan. Bahwa Engkau Allah yang bersedia bagiku. Engkau adalah Jehovah Jireh. Terima kasih Engkau Allah yang menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan bahwa anak cucuku semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau telah membuat aku ini utuh. Tidak ada sakit penyakit yang sanggup untuk menyerbu aku. Terima kasih Tuhan Engkau telah mengirimkan malaikatmu menjaga aku. Dan terima kasih Tuhan untuk hari ini aku berkemenangan. Nah saudara kalau datang dengan Tuhan dengan keberanian seperti itu, Tuhan juga senang. Jangan sampai saudara datang tiap hari, oh Tuhan nangis.
Nah saya mengatakan ini bukan saudara nggak boleh nangis sama Tuhan, bukan. Tapi Anda bayangkan kalau Anda punya anak, setiap hari datang sama saudara nangis terus. Saudara berpikir, jangan-jangan saya bapak yang sadis nih yang membuat anak saya nangis setiap kali. Nah sebagai bapak yang baik, bapak yang normal, saudara mau kan untuk anak saudara datang tuh, daddy, papa, datang dan mendekap saudara. Dan saudara jadi senang ya mendengar itu. Dan apa aja saudara yang mau saudara berikan, saudara akan bisa berikan pada mereka karena saudara senang. Ini punya anak yang hormat dan tahu bapaknya itu bapak yang baik dan akan memberikan. Dan saya mau katakan pada saudara, Tuhan kita adalah bapak yang baik. Dia nggak pernah menahan-nahan kebaikan bagi orang yang hidupnya benar depan dia. Dan segala yang Tuhan berikan itu adalah hal yang baik dan nggak pernah keburukan. Amin, saudara. Jadi kita perlu yakin, waktu saya pindah dari Pluit pergi ke Taman Anggrek Residen, Tuhan berkata dalam Yohanes 16 bahwa akan ada domba-domba lain yang mendengar suaraku, yang bukan datang dari kandang ini, yang akan engkau gembalakan, dan mereka akan jadi satu. Jadi waktu saya mendengar firman Tuhan itu, saya berani untuk pindah. Kan dasarnya firman Tuhan. Ada hal-hal yang lain. Jadi saya lihat kalau umumnya pindah tempat ya untuk pekerjaan, pasti kan sudah ada dasar firman Tuhan, bukan karena feel good atau karena pendapat manusia, tetapi karena firman Tuhan itu yang menopang kita, saudara, dalam Ibrani 1 ayat 3 itu perlu, saudara. Dan yang terakhir saya mau katakan bahwa Mazmur 138 ayat 2 dikatakan, sebab engkau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Bapak Ibu, firman Tuhan, janji Tuhan dan nama Tuhan itu melebihi segala sesuatu yang menarik kita, saudara. Meskipun kita di dalam lembah kekelaman, tapi satu, jangan berhenti. Keep walking. Kalau Anda baca dalam Yehezkiel 37, kenapa ada banyak dalam lembah itu tulang-tulang yang kering? Karena mereka berhenti berjalan. Mereka berhenti buat keputusan. Nah, saya mau dorong saudara, untuk kita ini jangan berhenti buat keputusan. Buatlah keputusan bahwa saya mau mengikuti Tuhan. Saya berjalan makin lama, makin Tuhan. Bersama dengan Tuhan menghadap Allah di Zion. Ya, they go from strength to strength. Ya. Bahkan mereka melewati lembah Baka itu menjadi lembah yang sukacita. Mereka merubah itu. Nah, itu hanya terjadi pada orang-orang yang berani buat keputusan. No, I will follow God. Itu sebabnya Mazmur 23 dikatakan, surely goodness and mercy will follow me. Kebaikan dan kebajikan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku. Meskipun aku lewat lembah kekelaman. Lembah kekelaman, saudara. Gelap. Tapi aku berjalan terus. Karena apa? Gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Dikatakan, luar biasa, saudara. Dan pemazmur itu mengalami Tuhan pada saat sedang kegelapan. Sebelumnya dia mengatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku yang membawa aku ke telaga yang air tenang dan ke rumput berapa hijau. Tapi kemudian berubah dari pribadi ketiga, dari teologi. Kenapa, saudara? Dikatakan sebab engkau menyertai gadamu dan tongkatmu. Dari orang ketiga menjadi engkau. Itu bicara mengenai soal conversation. Itu soal bicara mengenai face to face. Gadamu dan tongkatmu itulah menyertai aku. For you are with me. Ayub juga mengatakan demikian. Dahulu aku mendengar mengenai Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri melihat bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan pulihkan dia. Saudara mau dipulihkan? Amin. Berita ini bagi setiap saudara. Saudara bounce back kembali dengan kemenangan dari Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber pengharapan saudara. Yang membuat saudara bisa kuat kembali. Firman Tuhan yang hidup. Firman hidup, firman yang menopang saudara. Amin, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur untuk seluruh jemaat IFGF Cirebon pada saat ini. Biar Roh Kudus menghidupkan setiap firman didengar pada saat ini. Biar iman kasih pengharapan boleh bertambah-tambah. Terima kasih ya Bapak. Untuk waktu-waktu pada saat ini Engkau telah berkata untuk setiap saudara kami. Biar tidak punya pengharapan, menjadi punya pengharapan. Biar yang lemah mengatakan aku kuat. Biar miskin mengatakan aku kaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara sudah jauh dari Tuhan, saudara mau membuka hati saudara, pada saat ini juga, saudara bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara yang merasa jauh dari Tuhan, datang kembali, buat keputusan dan Tuhan bisa pulihkan ke saudara. Meskipun keadaan seakan-akan hopeless, tapi saudara bisa punya pengharapan karena firman Tuhan yang memanggil saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar dijamah setiap saudara yang berseru pada nama Tuhan. Amin dan amin. Tuhan memberkati setiap saudara. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih Pastor Handoyo, Pastor Tommy Winarta. God bless you all. Sampai ketemu lagi di masa yang datang. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini. Amin. Wow, thank you Pastor Joshua untuk firman-Nya yang kau bagikan hari ini. Menjadi rema buat kami semua untuk terus keep bounce back. Untuk terus kembali mental, kembali, terus semangat.
Dan mari saudara, semua yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat-Nya. Apabila engkau mendengarkan setiap perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini dan lakukan dengan setia, bila segala berkat ini akan datang menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan berkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan semua hasil yang kau kerjakan. Sehingga perbendaharaan di langit akan dibukakan. Dan engkau akan diberkati ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar. Dan juga engkau akan dan Tuhan yang akan membiarkan setiap musuh-musuhmu kalah. Dan Tuhan akan mengangkat engkau juga menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan Tuhan terus naik dan bukan turun. Dan kiranya kasih anugerah, damai sejahtera akan bersama dengan kita mulai hari ini sampai Maranatha. God bless you. Happy Sunday. Terus semangat. See you again next week.